Halo, perkenalkan saya Emreska Bagus Irsyadi dengan NIM 2310 3123100057. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama yaitu jelaskan konsep kekuasaan sebagai sumber daya yang dapat diperbarui. Konsep kekuasaan sebagai sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable resource berarti bahwa kekuasaan tidak bersifat tetap atau terbatas, melainkan dapat berkembang, berubah, dan diperoleh kembali melalui interaksi sosial, kepemimpinan yang efektif, serta dukungan dari orang lain. Penjelasan konsepnya sendiri ada 5, yaitu yang pertama diperoleh melalui relasi sosial. Kekuasaan tidak hanya datang dari posisi formal, tetapi juga dari hubungan interpersonal, kemampuan memengaruhi, dan pengakuan dari orang lain. Maka, selama seseorang bisa menjaga dan membangun relasi sosial yang sehat, kekuasaannya bisa bertumbuh kembali. Yang kedua yaitu diperbarui lewat kinerja dan kredibilitas. Seseorang yang menunjukkan kemampuan, integritas, dan kepemimpinan yang baik akan terus mendapat kepercayaan dan dukungan sehingga kekuasaan yang ia miliki akan terus diperbarui atau bahkan meningkat. Yang ketiga, distribusi tidak mengurangi tapi bisa menambah. Berbeda dengan sumber daya yang habis jika dibagi, kekuasaan justru bisa bertambah saat dibagikan. Contohnya, pemimpin yang mendelegasikan wewenang justru mendapat kepercayaan lebih dan memperkuat posisinya. Yang keempat, dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Kekuasaan bersifat dinamis dan bergantung pada persepsi. Artinya, bisa diperbarui jika orang lain terus melihat individu itu sebagai pemimpin atau figur berpengaruh. Yang terakhir, contoh dalam organisasi. Seorang manajer yang membangun tim dengan komunikasi yang baik dan memberi ruang tumbuh bagi bawahannya akan terus memiliki kekuasaan yang diperbarui karena kepercayaan dan pengaruhnya berkembang. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan konsep kepemimpinan yang berbasis pada keberagaman dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Pemimpinan berbasis keberagaman, diversity leadership, adalah konsep kepemimpinan yang menekankan pentingnya memahami, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip kepemimpinan berbasis keberagaman sendiri ada 4. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman, mengakui dan menghargai perbedaan individu dalam organisasi, termasuk perbedaan budaya, agama, jenis kelamin, usia, dan latar belakang lainnya. Yang kedua, inklusif, menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua individu tanpa membeda-bedakan latar belakang atau karakteristik mereka. Yang ketiga, mengembangkan potensi, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi individu dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu mengelola konflik yang timbul dari perbedaan pendapat atau perspektif dengan cara yang konstruktif dan menghormati. Lalu cara mengaplikasikan kepemimpinan berbasis keberagaman, yang pertama membangun kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman, memberikan pelatihan dan edukasi tentang keberagaman dan inklusi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kebijakan dan prosedur yang inklusif, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung keberagaman dan inklusi seperti kebijakan anti diskriminasi dan kebijakan keluarga. Yang ketiga, membangun tim yang beragam, menciptakan tim yang beragam dalam hal latar belakang, pengalaman, dan perspektif untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keempat, mengembangkan komunikasi yang efektif, dan terbuka untuk memastikan bahwa semua individu merasa didengar dan dihargai. Yang kelima, mengakui dan menghargai kontribusi. Mengakui dan menghargai kontribusi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, soal ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan kepentingan pihak lain dalam negosiasi. Meningkatkan kesadaran akan kepentingan pihak lain dalam negosiasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, memiliki empati. Yang keempat, menganalisis kepentingan. Yang kelima, menghindari asumsi. Yang keenam, membangun hubungan. Dan yang ketujuh, menggunakan teknik negosiasi yang efektif. Lalu soal yang keempat yaitu PT JKL memiliki masalah dengan biaya operasional yang terlalu tinggi. Bagaimana cara PT JKL meningkatkan pengawasan biaya operasionalnya?
Meningkatkan pengawasan biaya operasional adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh PT JKL untuk meningkatkan pengawasan biaya operasional yaitu yang pertama, menganalisis biaya. Langkah pertama dalam meningkatkan pengawasan biaya operasional adalah menganalisis biaya yang ada. Analisis biaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis biaya seperti analisis biaya volume laba, analisis biaya standar, dan analisis biaya aktual. Dengan menganalisis biaya, PT JKL dapat mengetahui komponen biaya yang paling besar dan tidak efisien. Lalu yang kedua, membuat anggaran. Setelah menganalisis biaya, PT JKL dapat membuat anggaran biaya operasional yang realistis dan terperinci. Anggaran biaya operasional ini juga dapat membantu PT JKL memantau dan mengendalikan biaya. Anggaran biaya operasional juga dapat membantu PT JKL mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan target. Lalu, yang ketiga, mengidentifikasi sumber biaya. PT JKL juga perlu mengidentifikasi sumber biaya yang tidak perlu dan mencari alternatif yang lebih efisien. Sumber biaya yang tidak perlu dapat berupa biaya yang tidak terkait dengan kegiatan operasional perusahaan atau biaya yang dapat dihemat dengan menggunakan teknologi atau proses yang lebih efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu mengimplementasikan sistem pengendalian biaya. PT JKL dapat mengimplementasikan sistem pengendalian biaya yang efektif untuk memantau dan mengendalikan biaya. Sistem pengendalian biaya ini dapat berupa sistem akuntansi biaya, sistem pelaporan biaya, dan sistem pengawasan biaya. Selanjutnya yang kelima, mengawasi dan mengevaluasi. PT JKL perlu mengawasi dan mengevaluasi biaya operasional secara teratur untuk mengetahui apakah biaya tersebut sesuai dengan anggaran dan target. Pengawasan dan evaluasi biaya operasional ini dapat membantu PT JKL mengetahui apakah ada biaya yang tidak perlu atau biaya yang dapat dihemat. Yang keenam, mengoptimalkan proses. PT JKL juga dapat mengoptimalkan proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Proses bisnis yang optimal dapat membantu PT JKL mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, menggunakan teknologi. PT JKL dapat menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan mengurangi biaya. Teknologi dapat membantu PT JKL menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan, melatih karyawan. PT JKL perlu melatih karyawan untuk memahami pentingnya pengendalian biaya dan bagaimana cara menghemat biaya. Karyawan yang terlatih dapat membantu PT JKL menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kesembilan, menggunakan benchmarking. PT JKL dapat menggunakan benchmarking untuk membandingkan biaya operasional dengan perusahaan lain di industri yang sama. Benchmarking dapat membantu PT JKL mengetahui apakah biaya operasionalnya sudah sesuai dengan standar industri. Terakhir yaitu yang ke-10, mengadakan audit. PT JKL perlu mengadakan audit biaya operasional secara teratur untuk mengetahui apakah biaya tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Audit biaya operasional ini dapat membantu PT JKL mengetahui apakah ada biaya yang tidak perlu atau biaya yang dapat dihemat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, PT JKL dapat meningkatkan pengawasan biaya operasionalnya dan mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Sekian pertanyaan dan jawaban untuk soal-soalnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.